Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu bagi waluya dan merdeka. Rekan-rekan viewer, rekan-rekan subscriber Paskawan channel dimanapun berada, pada kesempatan malam hari yang begitu cerah dan mencekam ini, kembali kita hadir Paskawan channel dengan konten-konten menarik tentunya, terutama konten cerita-cerita misteri. Pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat, kita akan menyajikan konten misteri dengan judul Misteri Rumah Tua. Misteri Rumah Tua merupakan kisah nyata dari beberapa rumah kontrakan, khususnya di wilayah Kelari, Anggadita, Kabupaten Karawang. Konon katanya dari beberapa warga sekitar yang melakukan perjalanan atau pulang menuju rumah kediaman masing-masing, banyak penampakan-penampakan yang selalu dilihat dan bermacam-macam. Ada berupa nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, dan lain sebagainya. Ini merupakan wilayah yang cukup ditakuti oleh warga sekitar. Kurang lebih rumah ini berdiri sekitar 15 sampai dengan 20 tahun. Awalnya rumah kontrakan kos-kosan ini adalah rumah daripada karyawan-karyawan pabrik yang ada di sekitar desa Anggadita dan sekitarnya. Perlambat laun, karena perkembangan zaman dan juga banyak perumahan-perumahan baru, sehingga para karyawan-karyawan pun banyak yang pindah, sehingga rumah itu terbengkalai. Tidak lagi ditempati oleh karyawan-karyawan pabrik, karena memang kondisinya yang cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 30 kamar yang kosong sampai dengan saat ini. Kisah ini diawali dengan adanya dari narasumber yang terpercaya mendengarkan, melihat, dan juga menyaksikan langsung tentang sosok nenek tua yang berjalan malam hari ketika narasumber ingin membeli sesuatu di sekitaran desa Anggadita, menyapa nenek tersebut. Bade ke warung, Jang. Dan setelah beberapa langkah, selanjutnya pria tersebut melanjutkan perjalanan karena memang dia berpikir akan membeli sesuatu dan mendahului perjalanan dari nenek tersebut. Selang sekitar 10 langkah mendahului nenek tersebut, si pria menoleh ke belakang dan nyatanya tidak ada tampak sosok dari nenek yang tadi dia sapa tersebut. Akhirnya tanpa berpikir panjang, si pria tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena memang ingin membeli sesuatu di sekitaran warung, di sekitaran desa Anggadita. Setelah melakukan perjalanan dan pembelian di warung tersebut, akhirnya dia melalui rumah kosong yang tidak berpenghuni itu. Setelah melewati, ada sosok penampakan lain yang beliau lihat juga, yaitu berupa sosok anak-anak. Karena memang si nenek itu juga merupakan wujud daripada makhluk astral yang beliau lewat. Dan tanpa berpikir panjang, anak yang beliau lewat itu juga tidak disapa, karena memang dia pikir adalah merupakan bagian dari makhluk astral. Tapi lambat laun berita itu menyebar, karena memang si narasumber menyampaikan ke keluarganya, ke anak dan istrinya. Sampai-sampai pada suatu malam dia pun melihat ada pot yang berjalan, seperti ada yang mengangkat pot tanaman tersebut. Ini merupakan kisah nyata yang terus berjalan dan juga sampai saat ini
banyak penampakan-penampakan yang dilalui oleh warga sekitar, sehingga warga sekitar pun menamakan rumah itu adalah rumah angker. Karena memang posisinya rumah angker tersebut atau rumah kosong tersebut di belakangnya terdapat makam milik warga, dan di makam tersebut ada pohon beringin tua yang cukup besar dan juga cukup mencekam. Konon katanya dari penampakan-penampakan yang ada, banyak juga warga sekitar yang dijahili atau juga merasakan penampakan dari sosok-sosok lain seperti kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Banyak warga-warga sekitar yang merasa resah dengan adanya rumah angker tersebut. Begitu dikonfirmasi kepada pemilik, rumah itu kabarnya akan segera direnovasi, dan kita khawatirkan kemana larinya sosok makhluk astral yang mendiami rumah kosong tersebut. Dan juga ada pendapat dan kisah lain dari rumah itu bahwasanya pakaian yang sedang dijemur, sisa-sisa peninggalan dari warga yang telah menempati berterbangan, seperti ada yang memakai atau yang sedang melewati melihat bahwasanya baju-baju itu berterbangan seperti layang-layang yang ditiup angin beserta dengan gantungan dan hangernya. Ini merupakan kisah nyata dan pengalaman dari warga sekitar yang menyaksikan daripada fenomena angkernya rumah angker tersebut. Baiklah, kita akan dengarkan juga pendapat dari narasumber yang lain yang juga pernah menyaksikan daripada penampakan di rumah tua atau rumah angker tersebut. Beliau adalah warga sekitar yang bernama Kang Engkus. Aktivitas beliau adalah mengojek di sekitaran Desa Anggarita. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah Kang Sabil. Saya pangestu. Gimana Mengkus kisah nyata daripada yang pernah dialami oleh Kang Engkus ketika melewati rumah tua atau rumah angker yang sudah lama tidak ditempati atau berpenghuni? Gini Kang, awalnya saya waktu itu pulang ojek malam-malam, ada sekitar jam 2 malam dari pintu tol Kerawang Timur sampai dengan masuk ke wilayah Sukamulya sana Kang, malam-malam. Nah, saya rasa itu saya bawa penumpang cuma satu Kang ya, malam itu. Tapi kok motor saya kok kayaknya berat, kempes gitu. Nah, setelah melewati rumah itu saya lihat motor saya apa bocor bannya gitu. Ternyata nggak kenapa-kenapa gitu, tapi kok motor saya kok kayaknya lama gitu nganterin. Nah, setelah sampai ke tempat tujuan itu, orang yang ngojek itu dari pintu tol Kerawang Timur nyampe ke Sukamulya Anggadita, kan saya dibayar tuh Kang ya sama yang ngojek. Terus kata yang ngojek, Kang, kok kayaknya lama banget katanya gitu. Masa ngojek dari Kerawang Timur sampai ke Sukamulya nyampe 1 jam? Wah, saya udah mulai curiga tuh Kang. Kenapa gitu ya? Wah, pas saya dengar-dengar juga dari warga tempat sekitar wilayah itu, katanya sih, kata orang pintar di situ, katanya saya ketumpakan gitu Kang. Ketumpakan makhluk gaib gitu, makhluk serem. Saya nggak habis pikir Kang. Nah, setelah itu, setelah saya pulang, kok duit saya berubah jadi kertas biasa Kang, bukan duit. Orang saya nerimanya duit gitu. Terus gimana lagi Kang Gus? Ya udah, akhirnya saya sampai sekarang tuh nggak berani Kang kalau ngojek lagi malam lewatin jam 2 ke wilayah itu Kang. Gitu, karena memang wilayahnya cukup mencekam gitu, menakutkan juga.
Oh gitu Kang Kus. Terus setelah itu Kang Kus merasakan hal-hal lain nggak? Artinya, oh seperti badannya berat gitu karena ada yang nempel, ketempelan, namun bahasa orang sini. Nggak ada sih Kang, normal-normal aja. Cuman setelah itu saya udah nggak mau narik ngojek malam-malam lagi Kang. Kalau mau ke Perum, oh kemana saya masih mau. Tapi kalau melewati rumah itu saya nggak mau gitu. Jadi begitu Kang kisah yang pernah saya alami melewati rumah itu. Oke baik Mangkus, terima kasih infonya. Terima kasih sudah menyampaikan di konten kita. Sehat-sehat Kang, atur nuhun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba menelusuri rumah angker ini. Bagaimana penampakan, apakah kita bisa merasakan fenomena gaib daripada rumah ini? Karena memang seperti halnya narasumber-narasumber yang melihat atau mendatangi, kita sedang melakukan uji coba atau uji nyali di wilayah rumah angker ini. Mungkin dari beberapa rekan-rekan viewer, subscriber kita juga bisa mendengarkan bagaimana penampakan-penampakan yang ada. Astagfirullahaladzim. Apa itu Kang? Kayak ada yang lewat. Iya, kayaknya sosok perempuan itu. Tuh Kang. Astagfirullahaladzim. Sepertinya sosok kuntilanak. Mudah-mudahan kita tidak, karena niat kita baik, hanya ingin melihat atau menguji nyali, atau sekiranya memang memastikan kondisi rumah ini dalam keadaan yang memang cukup mencekam. Lihat rekan-rekan bisa merasakan bagaimana sosok kuntilanak itu. Kita mohon maaf, alam kita berbeda, mohon tidak mengganggu. Ini kita hanya melakukan observasi di lapangan tentang masukan atau juga informasi-informasi daripada konten yang kita buat ini. Alam kita berbeda, mohon tidak mengganggu satu sama lain. Kita lanjutkan lagi penelusuran. Nah, ini sepertinya bekas dapur, rekan-rekan. Karena memang dari tetangga-tetangga juga kadang ada suara-suara atau bau-bau aroma seperti orang yang sedang memasak. Kadang bau amis dan sebagainya. Nah, ini adalah sosok daripada kamar mandi. Tiba-tiba rekan-rekan, apa yang kita lihat? Sepertinya sosok genderuwo rekan-rekan, cukup besar. Astagfirullahaladzim. Lihat sosok matanya yang merah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kita hanya membuat konten di sini, tidak mengganggu. Alam kita berbeda. Atur nuhun sampurasun. Terima kasih. Jangan mengganggu. Kita hanya melakukan observasi di lapangan melalui dengan adanya rumah tua ini. Silakan, alam kita berbeda. Lihat rekan-rekan, di tangkal jauh atau pohon pisang ada yang sedang bernyender. Astagfirullahaladzim. Itu sepertinya pocong rekan-rekan. Pocong. Astagfirullahaladzim. Pocong itu. Terima kasih. Ya, sepertinya dia melakukan pembicaraan, tapi kita sedang menyimak aja karena memang dia hanya mengangguk-angguk saja. Ya, alam kita berbeda, tidak saling ganggu. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah kamar-kamar rekan-rekan. Kamar-kamar daripada sisa-sisa daripada rumah angker ini. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada lagi sosok tuyul rekan-rekan. Sosok tuyul sedang bermain-main, berlari-lari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ya Gusti. Benar-benar penampakan ini rekan-rekan. Benar-benar kiranya apa yang disampaikan oleh warga sekitar, bukti daripada rumah angker ini nyata rekan-rekan.
Bagi rekan-rekan yang ingin coba atau menyaksikan langsung fenomena gaib dari rumah angker, silakan rekan-rekan lihat, datangi, kunjungi. Dan sebelumnya juga kita sudah melakukan pembuatan video di rumah angker ini. Terima kasih rekan-rekan atas menyaksikan, mendengarkan daripada konten misteri rumah angker Anggadita. Atur nuhun, baraya dulur sadayana. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para warga sekitar di sini. Terima kasih sudah menyaksikan langsung dan juga membantu kita untuk jalannya proses pembuatan konten misteri di sekitaran rumah hantu atau rumah kosong di sekitaran desa Anggadita. Atur nuhun Kang Kus, atur nuhun Teh Norma yang sudah memberikan